Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dari apa yang telah kita pelajari dari pembacaan karya-karya para ulama ahlus sunnah wal jamaah berupa tambahan ilmu yang bermanfaat, maka terdapat banyak kebaikan dari pelajaran-pelajaran yang mereka sampaikan. Bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh dalam beramal, walaupun kita membaca karya mereka dalam waktu yang singkat, tetapi banyak sekali faidah yang bisa kita peroleh. Karena isi dari kitab-kitab tersebut adalah tidak lepas daripada dalil yang mereka mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang masih kita bahas di pelajaran yang ke-15 ini, dan ini adalah merupakan bagian terakhir tentang hendaknya seorang muslim itu berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan, akhlak yang mulia. Karena kita ketahui dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak hadis-hadis beliau, terutama yang disampaikan oleh pembantu beliau, sahabat yang mulia yang kurang lebih 10 tahun berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sabda-sabda beliau dengan mudah mereka dengar, mereka amalkan.
mereka camkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebuah riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kebaikan seseorang itu melainkan akhlak yang mulia. Dan ini buah dari lurusnya tauhid seseorang, yaitu akhlak yang mulia. Ketika dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi orang yang paling dekat dan paling sempurna peribadatan dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ekspresi dan perbuatan yang indah dan perilaku yang luhur yang bersumber dari jiwa yang baik yang tentunya dikerjakan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dorongan karena sebatas ria maupun sum'ah atau ingin mendapatkan balasan, atau tujuannya adalah untuk meraih keuntungan duniawi. Maka sebagaimana yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu dari salah satu hadis bahwa laisa al-wasilu bil mukafi, di mana Nabi mengingatkan tentang sifat orang-orang munafik, yaitu bukanlah dikategorikan orang yang menyambung hubungan silaturahmi itu jika dia mengharapkan balasan dari perbuatan baik tersebut. Tetapi motivasi orang beriman ketika dia itu melakukan kebaikan, maka dia hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wal karam, yaitu dermawan. Wal karamu kama annahu yatanawalu badlal mal was sakha wal ata, fa innahu yatanawalu bi umumihi al akhlaq al karimah, fa inna min karamil muslim ma ikhwanihi husna ta'amulihi ma'ahum wa madda yadul musa'adati lahum wa mu'amalatihim bil mu'amalati thayyibah. Bahwa sikap dermawan itu sebagaimana dia itu memberikan apa yang dia miliki dari harta. Dia sangat dermawan, sangat pemberi, mudah dan ringan tangan untuk memberikan orang lain, maka demikian pula secara umum itulah akhlak yang mulia masuk di dalamnya, karena sesungguhnya di antara kedermawanan seorang muslim dengan saudaranya itu adalah dia berbuat baik kepadanya, berperilaku yang luhur, dia kemudian memberikan bantuan kepadanya, ringan tangan dalam meringankan bebannya, dan secara umum itulah kategori akhlak yang baik, bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Wa yadkhulul fil karam, dan juga masuk
dalam kedermawanan ini adalah al-infaqu wal badlu was sakha'u wal judu wal ata'u, yaitu infak, ya, berinfak, ya, kemudian dia berusaha untuk membantu, ya, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Inilah kedermawanan yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa Jalla yaqul wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kebakhilan dirinya, ya, artinya dia orang yang dermawan, bukan orang yang kikir, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, masuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan. Fal falahu fil karam wal halak fis syuh. Maka kemenangan itu ada pada sikap dermawan, adapun kebinasaan ada pada sifat kekikiran. Iya, maka kita tidak boleh kemudian memandang perbuatan yang nilainya barangkali di mata kita adalah sesuatu yang kecil. Ya, karena Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan yang ma'ruf, yang baik, ya, perbuatan itu dikenali oleh masyarakat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Orang merasa nyaman ketika ada orang yang menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu bagian dari sedekah. Iya, pada hakikatnya adalah ada harta yang dikeluarkan. Ya, tetapi secara umum apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada sekedar memberikan harta. Ya, orang ketika kemudian memberikan kepada saudaranya senyuman, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan engkau pernah meremehkan, ya, perbuatan baik sekalipun, ya, perbuatan itu adalah perkara yang kecil. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walaupun itu hanya sekedar kemudian memandang, ya, saudaramu dengan engkau jumpai saat engkau berjumpa dengannya dengan wajah yang berseri-seri. Iya. Maka ini adalah bagian dari sedekah. Ya, ini adalah perbuatan baik yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, apa saja. Ya, ketika itu adalah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, ekspresi indah, ya, kebaikan yang kemudian itu muncul dari dalam diri kita, perbuatan yang luhur, ya, kita memberikan terbaik untuk orang lain sebagaimana kita mencintai terhadap diri kita. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Sampai-sampai Nabi SAW bersumpah, ya, walladzi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seseorang, ya, seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah dalil-dalil yang motivasi kita untuk terus berlatih, ya. Karena akhlak itu ada yang
didapatkan dengan terus membiasakan diri berlatih untuk berbuat baik, dan ada yang memang bawaan seseorang yang tabiatnya memang penyantun, ya, tidak tergesa-gesa. Ya, maka hal-hal yang seperti ini, perbuatan yang ma'ruf, maka jangan sampai kita ya menganggapnya hal yang sepele. Ya. Karena di sini la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dalam hadis ini syai'an itu nakirah. Ya apa saja. Gak boleh kita memandang enteng, barangkali itu sekedar senyuman kemudian kita melambaikan tangan dengan mengucapkan salam dengan saudara kita. Ya, itu adalah sangat berarti di hati saudara kita. Barangkali dia mengira selama ini kita membencinya, ya, tidak senang kepadanya, tetapi ketika kita melihat, memandangnya, lalu kita tersenyum, ya, menyapanya dari jauh, misalkan ketika kita terburu-buru, itu sudah merupakan perbuatan yang ya memasukkan kebaikan atau sesuatu yang menggembirakan ke dalam hati seorang muslim. Ini perlu kita perhatikan, ya, karena kedermawanan itu tidaklah dibatasi oleh ya sekedar infak berupa uang yang kita keluarkan dengan sukarela. Ya. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah wal wafa, yaitu memenuhi janji, ai bima yaltazimuhu an uhudin au uqudin au nahwi dzalika. Ya, dia harus memenuhi janjinya, apa yang telah dia ya ikat dalam suatu perjanjian, dalam satu akad, maka hendaknya dia harus memenuhinya. Qala ta'ala, dalilnya adalah wa aufu bil uqud, dan penuhilah ya janji-janji kalian, akad-akad kalian. Fahuwa yafi bima ahada alaihi wa bima aqada an-nas alaihi, maka hendaknya dia memenuhi, ya, menjalankan apa yang telah dia ikat dalam satu perjanjian oleh ya orang lain. Fayatanawalu hadza, dan ini juga masuk ya tentunya di dalamnya uqudan nikah, akad nikah, wa uquda al-bai' wasyira'i, demikian pula akad-akad ya jual beli. Nah, ini hal-hal yang seperti ini hendaknya dipenuhi, ya, yang terkait dengan muamalat. Kita pelajari apakah ini masuk dalam muamalah maliyah ataukah masuk dalam tabarruat. Mana hal-hal yang harus kita penuhi akad-akadnya sedari awal perjanjian itu, ya, jangan sampai kemudian menyalahi janji. Dan kebanyakan hubungan yang retak, ya, yang semestinya tidak terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang ya barangkali itu adalah hal yang sepele, tetapi akibatnya adalah ya besar. Yang tadinya dia berkomunikasi dengan baik, tapi karena ada di antara kedua belah pihak yang tidak memenuhi janjinya, ya sebagaimana yang telah disepakati di awal, maka ini menyebabkan putusnya hubungan sesama muslim, yang mengakibatkan terjadi akhlak yang tercelah. Ya. Wa jami'ut ta'amulat allati bainal muslim wa baina ikhwanihi, dan seluruh bentuk muamalah ya antara seorang muslim dan juga saudara-saudaranya. Famin sifatil muslim wa zinatihi wa khuluqihi wa hilyatihi annahu min ahlil wafa. Maka di antara sifat seorang muslim itu ya akhlaknya yang baik, dia kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji adalah dia memenuhi ya janjinya ketika dia telah memberikan janji tersebut. Kemudian selanjutnya qala rahimahullah, berkata
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wan nazahatu an kulli ma harrama Allah, yaitu menjauhi segala apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay an yakuna mutanazzihan 'anil haram. Hendaknya seorang muslim jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram, membersihkan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, muttaqiyanil wuqu'a fihi. Dia mencegah dirinya terjerumus ke dalam perbuatan yang haram tersebut. Dia bentengi dirinya dari terjatuh dalam keharaman. Muba'idan nafsahu anhu, menjauhkan dirinya dari perbuatan yang haram tersebut. Khaufan minallahi tabaraka wa ta'ala wa sakhtihi wa iqabihi. Dalam rangka apa dia lakukan itu semua? Menjauhkan dirinya dari apa yang Allah haramkan, tentunya semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada kemurkaan Allah dan juga hukuman yang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya. Banyak bentuk hukuman, baik itu hukuman yang dia dapatkan di dunia maupun yang lebih berat di akhirat kelak. Kalau kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam balasannya di dunia ini. Dimudahkan urusan kita, dilapangkan hati kita ketika berjumpa dengan saudara kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin membantu kita, meringankan beban kita ketika dalam keadaan kesulitan. Terlebih lagi dalam surganya kita, di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika kita kemudian tidak bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka kita hendaknya takut. Wal muslim nazihun yatanazzahu 'anil umuril muharramah. Maka seorang muslim itu adalah orang yang bersih. Dia bersihkan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Wa yatanazzahu 'anil akhlaqil madhmumah. Dia bersihkan dirinya dari akhlak yang tercela. Wa yatanazzahu 'anil muamalatis sayyi'ah. Lalu kemudian dia bersihkan dirinya, dia sucikan dirinya dari muamalat, berinteraksi dengan sesuatu yang buruk, muamalah yang tidak baik. Wa yatanazzahu 'anil khulqatil fasadi wasyarri siyanatan lidinihi wa ri'ayatan li khalqihi. Demikian pula seorang muslim itu menjaga kebersihan dirinya, kesucian jiwanya dari apa? Bercampur dengan hal-hal yang rusak, dari hal-hal yang buruk, dalam rangka untuk melindungi atau membentengi agamanya, menjaga akhlak mulianya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan, memelihara dirinya dari akhlak yang tercela. Selanjutnya, qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wa husnul jiwar, dan di antara yang disyariatkan dari akhlak yang mulia itu adalah berbuat baik dengan tetangga. Hadza aidan minal akhlaqil islamiyatil azimah. Ini juga merupakan akhlak yang sangat agung dalam Islam. Yang barangkali hari ini banyak sekali orang yang tidak lagi mengenal tetangganya kecuali ketika sudah jadi mayat. Waliyadzubillah. Ketika sudah jadi, kemudian mungkin tercium baunya, waliyadzubillah. Karena tidak saling mengenal satu sama lainnya. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan perbuatan yang satu ini, yaitu melakukan
perbuatan yang baik kepada tetangga, karena siapa yang kemudian mengetahui ya siapa yang akan menolong kita ya tentu setelah Allah Subhanahu wa taala kalau bukan orang-orang yang berada di dekat kita dari tetangga kita. Kanan kiri, depan belakang, kita melihat siapa tetangga-tetangga dekat kita, maka kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Ini hak-hak yang harus diperhatikan, yang diperhatikan oleh syariat. Ya. Hadza aidan min al-akhlaq al-islamiyyah al-'azimah allati jaa'a asy-syar'u bil wasiyyati biha wat ta'kid 'alaiha, di mana ya syariat menjelaskan tentang akhlak yang mulia ini, berbuat baik kepada tetangga ini dengan wasiat. Bahkan ya menekankan wasiat tersebut, hatta qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu. Ya, jadi senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ya berwasiat kepadaku tentang apa? Berbuat baik kepada tetangga itu. Sampai ya seakan-akan atau ya saya mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Ya. Saking apa? Saking besarnya hak tetangga itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ini 3 kali, ya. Allah Subhanahu wa taala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah. Ya, karena kita diperintahkan hanya bersumpah ya demi Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak akan beriman. Wallahi la yu'min, tidak sempurna keimanannya. Maksudnya ya wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah, lalu dikatakan kepada beliau, siapakah yang tidak sempurna keimanannya ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang keburukannya, orang yang kejelekannya itu tidak ya apa? Tidak bisa dijaga ya, sehingga keburukan dan kejelekan dia itu menimpa tetangganya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak sempurna keimanannya. Orang yang tidak bisa menjaga tetangganya dari sifat buruknya, dari sifat ya jeleknya. Wa min husnil jiwar al-bu'du an adhiyatil jar bi ayyi naw'in minal adhiyatil qawliyati awil fi'liyah. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, yaitu menjauhkan segala bentuk gangguan kepada tetangga apapun bentuknya. Baik itu gangguan ya ucapan atau yang terkait dengan perbuatan. Ya. Wa min husnil jiwar al-mu'amalatu at-thayyibatu wa hifdhu huquqil jar wa ta'atullahi subhanahu wa ta'ala fima amara bihi min ihsanin ilal jar wa ma amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk perbuatan baik kepada tetangga itu adalah muamalah yang baik, ya menjaga hak-hak tetangga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya Allah memerintahkan berbuat baik kepada tetangga. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling nyata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu adalah di mana Nabi mengatakan kepada sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, idza tabakhta marakatan, idza tabakhta marakah. Ya, marakah itu adalah kuah ya. Masak daging ada kuahnya ya. Fa aktsir ma'aha, kata Nabi, perbanyak kuahnya itu. Wa ta'ahad jiranak, lalu kemudian berikan kepada tetanggamu. Nah, ini salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hendaknya seorang muslim itu memperhatikan hak-hak tetangganya.
ya hak-hak tetangga yang perlu ya diperhatikan, yang barangkali hari ini banyak orang-orang yang tidak lagi berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh yang sudah kita pelajari, kita ingatkan kembali, barangkali kita sudah pernah mempelajarinya, tapi tidak ada salahnya ya bahkan kita terus menambah ilmu kita, dan bertambahnya ilmu itu dengan diulang-ulang, diingatkan dalil-dalilnya yang dengan itu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik ya kepada setiap seorang muslim. Wa qala rahimahullah, dan berikutnya ya berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa musa'adatu dzawil hajah hasbat taqah, itu membantu ya orang-orang yang membutuhkan bantuan ya sebatas kemampuan kita. Ai hasba qudratil abd, sesuai dengan kesanggupan seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya, menolong saudaranya. Wa man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang meringankan ya kesulitan dari kesulitan dunia yang dialami oleh seorang mukmin, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di yaumil qiyamah kelak akan ya meringankan bebannya. Subhanallah. Di hari kiamat tersebut yang masing-masing bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya, maka dalam keadaan sulit seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya, karena hamba tersebut ketika di dunia meringankan beban saudaranya. Ya, fa innal jazaa min jinsil amal, karena tentunya balasan itu ya tergantung amalnya. Ketika seorang kemudian berusaha untuk melakukan ya kebaikan, maka dia pun akan menuai hasilnya, yaitu mendapatkan balasan kebaikan pula, dan sebaliknya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung ya amal perbuatan. Kalau kita kemudian sadar bahwa kehidupan ini adalah hakikatnya untuk memperberat timbangan kebaikan kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita sebagai hambanya, maka hendaknya kita saling tolong menolong, meringankan beban saudara kita. Qala rahimahullah, selanjutnya berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa ghairu dzalika minal akhlaq allati dallal kitab awis sunnatu ala masyru'iyatiha, dan banyak lagi ya selain dari apa yang beliau sebutkan ya dari akhlak-akhlak yang mulia ini yang sudah kita baca ya, yang tentunya semua berlandaskan dalil ya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkannya. Dan itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Dan apa yang kita bacakan dari dalil-dalil yang secara umum yang itu mencakup dari akhlak yang mulia, sebagaimana yang sudah kita bacakan, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnul khuluq, bahwa tidak ada yang lebih berat ya di timbangan kebaikan seorang hamba itu melainkan akhlaknya yang mulia. Ini mencakup seluruh akhlak-akhlak yang terpuji dalam Islam. Kita menyampaikan salam, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, memasukkan ya, kabar gembira ke dalam hati saudara kita,
Ya, ini adalah bagian dari ya syariat-syariat atau ajaran yang disyariatkan yang hendaknya kita ya melakukannya dengan ya selalu berusaha menghiasi diri kita dengan perbuatan tersebut. Wa ma dzakarahu rahimahullahu innama huwa isyaratun ila syai'in min al-akhlaqil 'azimah allati yanbaghi an yatahalla biha al-muslimu. Bahwa apa yang diisyaratkan oleh Syekh di sini ya beberapa perkara yang sudah kita bacakan ya, maka itu semua adalah ya akhlak-akhlak yang agung, akhlak yang mulia yang sepantasnya seorang muslim itu berhias diri dengan akhlak-akhlak tersebut. Terutama apa yang kita sangat butuhkan dari kejujuran seseorang, baik dia ya jujur terhadap sikapnya yang sesungguhnya ya kepada siapa yang harus dia dahulukan. Kalau dia kemudian jujur dalam bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbun Nas, ya, maka dia akan mudah jujur kepada manusia. Nah, ini yang juga disebutkan oleh Syekh masalah as-sidq, masalah jujur. Dan buah dari kejujuran itu sangat manis. Kalau dia terbiasa melakukan ya perbuatan yang jujur dalam kehidupannya, maka dia dicatat di dalam catatan orang-orang yang juga tergolong ya orang-orang yang jujur yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kebaikan kepadanya dan masukkan ke dalam surganya. Sebaliknya orang yang terbiasa dusta, maka dia dikategorikan sebagai pendusta dan jalannya adalah ya neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Fima dzukira tanbihun ala ma lam yuzkar. Apa yang telah disebutkan tadi adalah sebagai peringatan ya secara umum ya apa yang belum disebutkan. Jadi mewakili ini hal-hal atau akhlak-akhlak yang terpuji yang sangat mulia yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, dan tentunya ini bukan batasan. Ya, ini bukanlah batasan ya dari sikap kejujuran ya atau kemudian menjalankan amanah ya, menjaga kesucian, memiliki seseorang itu memiliki sikap malu. Tentunya malu di sini adalah pada tempatnya. Ya, bukan ketika dia belajar kemudian dia malu. Ya, maka orang yang malu dalam belajar bukanlah pada tempatnya. Atau sikap kesatria yang dia miliki ketika dia ingin menyampaikan al-haq, dia memiliki keberanian. Ketika kemudian hak-hak Allah dilecehkan, dia pun berani tampil. Ya, tentu melihat apakah ketika dia sampaikan kebenaran itu kemudian ya kebenaran itu bisa diamalkan. Ya, jangan sampai kemudian dia juga ya gegabah ya, ingin mengingkari perbuatan yang mungkar lalu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, ini juga salah dalam menempatkan keberanian. Maka harus dinilai dari segala sisi ya ketika dia hendak merubah, mencegah kemungkaran ya tentu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kalau dia kemudian merubah kemungkaran itu dan bisa ya hilang kemungkaran itu, wajib dia lakukan. Ya, atau kemudian paling tidak meminimalisir kemungkaran yang ada, maka wajib dia lakukan. Ya. Adapun kemudian kemungkaran itu bertambah besar, maka ini tidak boleh dia lakukan. Dan juga dalam menindaklanjuti perkara-perkara yang seperti ini harus dengan rifq, harus dengan lemah lembut, ya, harus dengan santun. Kemudian juga dermawan, menepati janji, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, berlaku baik dengan tetangga, membantu orang yang memerlukan bantuan. Di zaman seperti kita saat sekarang ini, ya, di zaman pandemi, ya, mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruhnya, maka banyak orang-orang yang masih membutuhkan bantuan, ya, kerja di mana mereka juga sulit
mendapatkan lapangan kerja atau untuk apa yang bisa mereka konsumsi dalam keseharian. Yang dahulu mereka sangat mudah misalkan mendapatkan, hari ini ya barangkali perkara itu sudah betul-betul mendesak mereka agar orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya dari sisi ma'isyahnya meringankan beban orang lain, memberikan bantuannya ya, kepada saudara sesama muslim yang sangat-sangat membutuhkan hari-hari ini, di mana ekonomi mereka betul-betul ya mengalami perubahan, sehingga seorang muslim yang dimudahkan urusan duniawinya demi untuk mendapatkan ukhrawi, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ringan tangan untuk membantu saudaranya, dan ini bagian dari akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. وقد أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب مصنفات خاصة. Dan para ulama dalam bab khusus, dalam bab masalah akhlak yang mulia ini ya, mereka memiliki karya-karya khusus membahasnya. Wa min awsa'iha wa ajma'iha kitabu adabil mufrad, yang luas dan mencakup pembahasannya dalam masalah ini adalah kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullah ya, sahibus sahih ya, sebagaimana beliau juga ya, dialah yang memiliki kitab Sahih Al-Bukhari. Fa innahu kitabun azimun fi babihi. Kitab tersebut ya kitab yang sangat agung dalam pembahasan-pembahasannya, dalam bab pembahasannya, min haitsu tabwib, min haitsul jam'u lin nusus wal adillah wal atharil marwiyah anis salafis salih rahimahumullahu taala fi hadzal bab. Jadi kitab ini memiliki keistimewaan ya, kitab Al-Adabul Mufrad ya, selain susunan bab-babnya, demikian pula kitab ini syarat akan dalil-dalil, baik itu dalil kitab was sunnah maupun ya dari athar ya, riwayat-riwayat para salaf. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, maka kita ketahui dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ini bahwa suatu kitab ya memiliki nilai ya, memiliki bobot. Ya, kalau kitab itu kemudian membahas apa? Membahas perkara agama disertai dengan dalil-dalilnya. Iya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pembahasan terakhir yang terkait dengan pelajaran yang ke-15 ya, berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan kepada setiap muslim. Ya. Maka hak-hak inilah yang harus kita perhatikan terhadap saudara kita sesama muslim dengan bersikap yang baik ya, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencatat segala bentuk amaliyah kita, ucapan maupun perbuatan kita ya, sebagai amalan yang memperberat timbangan kebaikan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita harapkan, karena apa yang ada di dunia ini berupa perhiasan kehidupan dunia, harta dan anak-anak kita ya, itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun, kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tentu ayat ini menjelaskan tentang perhiasan setelah Allah ceritakan tentang hakikat dunia. Hakikat kehidupan dunia bagaikan apa yang Allah turunkan berupa air dari langit, kemudian dengan air itu ya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi subur, kemudian menghijau
setelahnya menguning, lalu hancur, diterbangkan oleh angin, demikian seterusnya. Itulah hakikat. Namun perhiasan kehidupan dunia ini ada anak-anak, ada harta, ya. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wal baqiyatus shalihat. Adapun kemudian yang kekal pahalanya, ya ini termasuk akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah janjikan. Ya, dari dalil-dalil yang sudah kita bacakan. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba. Itulah lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala, wa khairun amala, dan sebaik-baik yang diciptakan seorang hamba. Dan sebaik-baik yang dicita-citakan oleh seorang hamba. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita sekalian, ya, setelah kita berusaha untuk terus bersungguh-sungguh, ya, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah yang lebih besar yang kita harapkan, wa ridwanun minallahi akbar, sehingga kita tetap berusaha memaksimalkan, ya, apa yang kita miliki dari ilmu yang sedikit ini, ya, kita terus menambahnya, berharap keberkahan ilmu yang kita pelajari, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Nabi mengajarkan kepada kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, mohon kepada Engkau ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Dan juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang mulia, akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia itu kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif sayyi'aha illa ant. Dan hindarkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang, ya, buruk, dari akhlak yang tercelah, dan tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang sepantasnya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita dimudahkan untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia di tengah masyarakat kita, di mana orang-orang awam telah dia beragama dengan mata mereka, dengan mata kepala mereka, apa yang disaksikan, apakah orang ini menyampaikan salam kepadanya, apakah orang ini menyapa, ya, apakah orang ini kemudian berbaur dengan baik. Maka dengan demikian, ketika kita bisa mempraktekkan akhlak-akhlak yang mulia yang dalam Islam dianjurkan, ya, maka niscaya kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang singkat ini, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pelajaran yang ke-16 terkait dengan adab-adab Islam yang akan insyaallah kita bacakan di kesempatan-kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.